Bab 2991. Menerobos hukum. Tekanan yang kuat melonjak keluar dari tubuh Gun seperti gelombang. Momentum dan tekanan ini saja sudah menimbulkan rasa penindasan yang kuat terhadap ketiga dewa hukum. Ekspresi ketiga orang itu berubah pada saat bersamaan. Hal ini benar-benar di luar dugaan mereka. Awalnya mereka mengira kekuatan Gun pasti sudah melemah setelah ditekan selama bertahun-tahun. Namun, mereka tidak menyangka meskipun wanita ini telah ditekan selama bertahun-tahun, kekuatannya tidak menjadi lemah, malahan menjadi lebih kuat. Tidak masuk akal. Mereka bertiga saling memandang, dan detik berikutnya mereka langsung menghilang dari tempat. Tidak boleh membiarkan Gun hidup. Inilah yang mereka bertiga pikirkan saat ini. Ketika melihat ketiga orang itu mengambil tindakan, mata Gun tampak jijik. Dia memutar pergelangan tangannya dan memukulnya dengan kapak. Ruang waktu yang tak ada habisnya ini serapuh kertas di depan kapak ini, kemudian terkoyak dalam sekejap. Pada saat yang sama, cahaya kapak tiba-tiba meletus di depan Gun seperti letusan gunung berapi. Ledakan. Dalam sekejap, ketiga dewa hukum langsung terguncang hingga mundur dengan menyedihkan. Jarak kemunduran ini adalah ratusan ribu kaki. Sebelum mereka berhenti, Gun bergegas ke depan mereka lagi. Dia melompat, mengangkat kapak dengan kedua tangannya, dan menebas lagi. Dengan tebasan ini, abjad kuno misterius yang tak terhitung jumlahnya dicurahkan dari atas kapak. Pada saat ini, seluruh Star Territory yang terhapus ini ternyata mulai terbakar. Ketika melihat adegan ini, mata Mileye penuh ketakutan. Star Territory telah dilenyapkan, tetapi pada saat ini, Star Territory ini masih menyala. Kenapa? Pada saat ini, pena kecil tiba-tiba berseru, "Nona Gun ini sungguh hebat." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana mengatakannya?" Pena kecil berkata dengan suara yang dalam, "Kamu mungkin tidak tahu setelah Star Territory dihapuskan, hal itu setara dengan menjadi kondisi chaos. Setelah memasuki kondisi chaos akan dilindungi oleh kebenaran agung aturan hukum majikan. Walaupun telah terhapus, tetapi esensi alam semesta ini masih ada." Dengan pukulan kapak ini, Nona Gun tidak hanya menghancurkan kebenaran agung aturan hukum yang ditinggalkan oleh majikan, dan juga menghancurkan esensi alam semesta. Ini membutuhkan kekuatan yang sangat menakutkan untuk melakukannya. Dari pengamatan visual aku, Nona Gun ini telah mencapai puncak dari alam ketertiban ini, yang merupakan tingkat tertinggi. Di alam semesta persegi ini, dia benar-benar sudah berada di tingkat langit-langit. Mileye melihat ke kejauhan. Pada saat ini, Gun dan ketiga dewa hukum sudah bertarung. 1 lawan 3. Tidak hanya itu, dia justru menindas 3 orang. Ketika melihat adegan ini, Mileye pun memuji dengan tulus, "Hebat." Pada saat ini, dia juga merasakan kekurangan dirinya sendiri. Alam Taoisme. Tidak. Itu masih jauh dari cukup. Selain 3 pedang, di dunia ini ada terlalu banyak orang yang bisa mengalahkannya. Pada saat ini, suara ledakan tiba-tiba menyadarkan Mileye dari lamunannya. Mileye mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia melihat dewa hukum yang tidak jauh dari situ itu langsung dihantam oleh kapak Gun hingga ratusan ribu kaki jauhnya. Pada saat ini, bibir dewa hukum pun terdapat bercak merah. Di antara ketiganya, tingkatan alam dewa adalah alam yang paling rendah. Bagaimanapun, dia adalah aturan hukum dan juga pemimpin aturan hukum alam semesta ini. Oleh karena itu kekuatan tempurnya sangat dekat dengan alam ketertiban. Dalam menghadapi alam ketertiban, dia tidak lemah sama sekali. Tapi orang yang berada di depan ini adalah Gun. Meskipun 3 lawan 1, dia juga duluan tidak bisa menahannya.
Dewa Hukum menatap Gun di kejauhan dengan tatapan garang di matanya. Dia tidak pernah diperlakukan sedemikian buruk, digantung dan dipukuli orang. Tentu saja, perasaan selebihnya adalah tidak berdaya. Sangat tidak berdaya. Dia telah mencoba yang terbaik, tetapi dia sama sekali tidak bisa melakukan apapun terhadap Gun. Seolah-olah teringat sesuatu, Dewa Hukum menoleh untuk melihat ke arah Mileye yang sedang menyaksikan pertempuran di kejauhan. Ketika melihat tatapan Dewa Hukum, Mileye mengerutkan kening. Jangan-jangan wanita ini tidak akan bisa mengalahkan Gun, jadinya datang memukul dirinya. Saat ini, Dewa Hukum tiba-tiba menghilang di tempat dan langsung menuju ke arah Mileye. Ketika melihat adegan ini, wajah Mileye tiba-tiba menjadi murung. Sialan, hanya tahu menindas yang lebih lemah. Brengsek, itu adalah hal yang tidak menghormati etika bela diri. Ketika melihat Dewa Hukum bergegas ke arahnya, Mileye tentu saja tidak memilih untuk duduk diam dan menunggu kematian. Dia membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Detik berikutnya, kekuatan garis darah di tubuhnya langsung diaktifkan. Pada saat yang sama, jiwa pedang dunia pun melonjak dengan ganasnya pada saat ini. Meskipun Dewa Hukum ini dipukuli habis-habisan oleh Gun, tapi bukan berarti dia juga bisa dipukuli habis-habisan. Oleh karena itu, dia harus berusaha sebaik mungkin. Pada saat ini, Dewa Hukum bergegas ke depannya. Kilatan keganasan melintas di mata Mileye, dan dia menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang berdarah seperti air terjun. Pada saat ini, Dewa Hukum mengulurkan tangan kanannya ke depan, dan segel teknik Tao tercurah. Ledakan. Cahaya pedang berdarah hancur berkeping-keping. Mileye langsung mundur ke jarak lebih dari 100.000 kaki. Setelah dia berhenti, retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya, dan darah segar perlahan meluap. Bahkan badan pertarungan Gun juga tidak dapat menahan kekuatan Dewa Hukum ini. Wajah Mileye menjadi sangat jelek. Di kejauhan, Dewa Hukum memandang Mileye dengan rasa jijik, semut. Setelah mengatakan demikian, dia hendak mengambil tindakan lagi, tetapi pada saat ini sebuah kapak muncul entah dari mana. Mata Dewa Hukum tiba-tiba menyusut, tangannya tiba-tiba tertutup, dan perisai teknik Tao muncul di hadapannya. Ledakan. Perisai sakti hancur, Dewa Hukum langsung terlempar ratusan ribu kaki jauhnya. Kali ini, Gun muncul di depan Mileye. Dia memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu baik-baik saja?" Mileye menyeka darah dari sudut mulutnya dan menggelengkan kepala, "Lumayan." Gun tersenyum, lalu menoleh ke arah Dewa Hukum, "Apakah kamu ingin lanjut bertarung dengannya?" Mileye menatap Dewa Hukum, "Boleh." Gun menganggukkan kepala, "Semangat." Setelah mengatakan itu, dia bergegas menuju Kaisar Vitalitas dan dua lainnya. Mileye menatap Dewa Hukum dari kejauhan. Meskipun hantaman Dewa Hukum tadi langsung melukainya dengan serius, namun hal itu juga membuatnya mengerti, dia dan lawan dapat bertarung. Garis darah Mileye tiba-tiba melonjak. Ledakan. Aliran kekuatan yang stabil berkumpul di seluruh tubuh Mileye. Mileye menatap Dewa Hukum di kejauhan, ekspresi keganasan melintas di matanya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Langit berbintang tiba-tiba terkoyak oleh cahaya pedang berdarah. Dewa Hukum memasang bibir menghina, mengangkat tangannya dan langsung meninju. Ledakan. Segel tinju berwarna emas melintas dan langsung mengenai cahaya pedang Tao. Ledakan. Seberkas cahaya pedang pun hancur. Saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di atas kepala Dewa Hukum, lalu menebasnya dengan pedangnya.
Dewa Hukum tiba-tiba mengangkat tangannya, dan di lengannya terdapat aturan hukum cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya sedang melonjak. Ledakan. Aturan hukum cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya ini memblokir pedang Mileye. Dewa Hukum menatap Mileye dengan dingin, dan lengan kanannya bergetar hebat. Ledakan. Aturan hukum cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya membubung ke langit. Mileye langsung mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Setelah berhenti, Mileye menyeka darah di sudut mulutnya. Dia menatap Dewa Hukum di kejauhan. Dewa Hukum berkata dengan nada menghina, "Semut hanyalah semut." Mata Mileye tiba-tiba tertutup perlahan. Ledakan. Aliran darah mengalir keluar dari tubuhnya. Sesaat kemudian, Mileye tiba-tiba membuka matanya. Saat ini matanya dipenuhi lautan darah, tanpa sedikit pun kejelasan. Benar-benar iblis gila. Setelah gila sesungguhnya, garis darah Mileye mendidih seperti lahar, dan aliran kekuatan garis darah yang stabil pun melonjak dengan gila-gilaan dari tubuhnya. Setelah merasakan kekuatan garis darah Mileye, Dewa Hukum sedikit mengernyit, dan ada sedikit kewaspadaan di matanya. Pada saat ini, Dewa Hukum tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Detik berikutnya, abjad kuno berwarna emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi cahaya-cahaya emas dan menebas ke arah Mileye di kejauhan. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mengambil langkah ke depan dan menebas dengan pedang biru gaib di kedua tangannya. Ledakan. Seberkas cahaya pedang dan cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Mileye kembali terguncang hingga mundur puluhan ribu kaki barulah berhenti. Namun, Dewa Hukum juga mundur hampir 1000 kaki pada saat ini. Wajah Dewa Hukum yang berhenti ini tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia tidak menyangka akan dimundurkan oleh seorang alam Taoisme. Hal ini sungguh memalukan. Wajah Dewa Hukum menjadi garang, tiba-tiba dia melompat ke atas Mileye. Detik berikutnya dia membuat segel dengan kedua tangannya, dan dalam sekejap segel hukum berwarna emas tersapu dari langit. Ledakan. Pada saat ini, sekeliling Mileye tiba-tiba bergetar. Mileye perlahan-lahan mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Berdengung. Pedang Tao meraung ke langit. Bersikap tangguh. Mileye menebas di segel teknik Tao dengan pedangnya. Untuk sesaat, lengan Mileye bergetar hebat, lalu terbelah lagi, darah berceceran, dan Mileye pun tidak melepaskan tangannya. Dia memegang pedang di kedua tangannya melawan aturan hukum itu. Di dalam tubuhnya, ada jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan garis darah melonjak dengan gila-gilaan. Namun kekuatannya masih belum sebaik Dewa Hukum, dan ia terpaksa mundur secara gila-gilaan oleh kekuatan aturan hukum. Mileye tiba-tiba meraung dan mencabut pedangnya, membiarkan segel teknik Tao mengenai dadanya. Hampir di saat yang bersamaan, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menebas leher Dewa Hukum. Dewa Hukum tidak menyangka Mileye akan melakukan tindakan ini secara mendadak. Dia lengah dan tidak bisa mengelak, jadi ledakan. Mileye langsung terkena segel teknik Tao, dan seluruh tubuhnya terbang hingga ketinggian lebih dari 100.000 kaki di luar, darah pun berceceran di sepanjang jalan. Ketika leher Dewa Hukum ditebas oleh pedang biru gaib, seluruh lehernya terbelah, lalu dia terbang seperti layang-layang dengan tali pendek, dan darah muncrat. Tubuh fisik hancur. Setelah Dewa Hukum berhenti, yang tersisa saat ini hanyalah jiwanya. Dewa Hukum merasa sedikit bingung. Dia menatap Mileye dari kejauhan dan berkata dengan tidak percaya, "Ternyata kamu benar-benar dapat menghancurkan tubuh Dharmaku." Walaupun dia tidak berkultivasi tubuh fisik seperti Gun, tetapi tubuh fisiknya tidak lemah karena ia mempunyai kekuatan aturan hukum untuk melindungi tubuhnya.
Namun, ia tak menyangka Miley akan menghancurkan tubuh fisiknya secara langsung. Seolah-olah teringat sesuatu, dia tiba-tiba melihat pedang biru gaib di tangan Miley. Ketika melihat pedang ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Pedang ini. Di kejauhan, Miley memegang pedang biru gaib, dan pedang biru gaib bergetar hebat. Pedang biru gaib melampaui aturan hukum. Namun dewa hukum ini secara kodrati berbeda dengan aturan hukum lainnya, karena ia adalah pemimpin aturan hukum, dan seringkali menggunakan kekuasaannya di luar aturan hukumnya sendiri. Namun, tubuh fisiknya tidak dapat menghentikan pedang biru gaib Miley. Dewa hukum dia tidak berfungsi di depan pedang biru gaib. Pada saat ini, tangan kanan dewa hukum tiba-tiba mengepal erat, dan di telapak tangannya terdapat cahaya emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul. Di kejauhan, Miley tampak tenang, dan pedang biru gaib sedikit gemetar. Pada saat ini, pena kecil tiba-tiba menghelakan nafas dengan suara pelan. Wanita ini mungkin tidak tahu bagaimana pedang biru gaib menahan jiwa. Sebelumnya, pedang biru gaib hanya mengekang kekuatan aturan hukum, namun sekarang dewa hukum hanya tersisa jiwa, sehingga tidak sesederhana mengekang kekuatan aturan hukum saja. Pengekangan ganda. Bersambung.